Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our channel. Selamat datang di podcast Suaraku Duniamu. Tempat di mana setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Bersama saya Friska Dewi Arista. Dan hari ini kita akan memulai petualangan bersama untuk berbagi, belajar, dan menginspirasi satu sama lain. Bersiaplah untuk memperluas pandangan dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia. Karena di sini setiap suara memiliki makna yang berharga. Oke, dan hari ini kita kedatangan dua anak muda yang akan sharing-sharing berbagai pengalaman bersama Friska dan tentunya di podcast Suaraku Duniamu. Say hi dong Kak. Hai guys. Aku punya pantun ya Kak? Boleh. Betul. Buah kedondong dimakan berenang. Sing. Kenalan dong saya. Halo guys, perkenalkan nama saya Meisa Septia Pratiwi, biasa dipanggil Meisa. Untuk kesibukan saya saat ini selain kuliah yaitu bekerja di tim wedding organizer. Halo guys, perkenalkan nama saya Titis Cynthia Utami atau biasa dipanggil Titis. Selain kesibukan saya sebagai mahasiswa, saya juga meneruskan usaha orang tua, yaitu penyewaan baju adat dan baju wedding, dan saya juga seorang MOA. Oh my god! Wow! Kan tadi kan kakak jelasin punya dua kesibukan nih antara kuliah sama kerja. Gimana sih kak caranya biar bisa membagi waktu antara kuliah sama kerja, nggak ada yang tinggalin? Silahkan. Untuk saya sendiri kan karena bekerja di tim WO, jadi tidak satu bulan full itu mendapatkan job. Paling satu bulan itu mendapatkan job 6-7 kali, dan itu kebanyakan di hari di weekend. Untuk kakaknya gimana? Kalau untuk saya sendiri, kan saya dua ya, penyewaan sama MOA. Jadi untuk penyewaan biasanya saya pakai sistem booking dulu. Jadi untuk pembelian, pengambilan dan pengembalian biasanya saya kasih waktu sore hari pukul 3 sampai 4 sore. Itu setelah saya kuliah, jadi nggak mengganggu saya kuliah. Dan sedangkan untuk MOA biasanya kan pagi ya, subuh-subuh gitu. Nah, alhamdulillahnya kebetulan saya udah punya asisten, jadi cepet selesainya dan nggak mengganggu sama sekali. Selesainya tuh pukul 7 sampai 8 pagi. Berarti pekerjaan kakak tuh sama-sama apa ya, bisa imbang. Jadi Iya. untuk MO kan rata-rata nih ya kak, acara wisuda sama wedding itu kan ya jam 3 udah berangkat ya, udah selesai. Iya. Jadi selesainya jam 8 udah selesai ya. Iya, jadi nggak mengganggu sama Terus sekali. kakaknya kan katanya kalau wedding itu kan katanya di hari Sabtu Minggu ya. Oke, next. Tadi kan kakak ceritakan udah punya apa pekerjaan yang tetap ya. Iya. Kalau boleh tahu tuh berapa sih pendapatan atau omsetnya per bulan? Silahkan dijelaskan. Untuk pekerjaan saya karena tim WO ya, tim WO itu satu bulannya perkiraan mendapatkan 3 digit. Karena tim WO itu ada banyak, contohnya MUA, catering, fotografer. Nah, untuk tim saya, tim fotografer itu perkiraan satu bulannya mendapatkan 20 gitu. Kalau kakak terus gimana? Kalau untuk saya kan ada dua usaha ya, untuk penyewaan sama MUA. Biasanya tuh omsetnya sampai 15 juta, tapi saya putarkan untuk perlengkapan dan lain-lain. Jadi kira-kira tuh sekitar 5-7 juta. Wow, sangat lumayan ya kak buat kehidupan sehari-hari. Bahkan untuk biaya kuliah sudah dibayari sendiri ya ini. Iya. Jadi orang tua tinggal menunggu sarjana wisuda gitu ya kak. Amin. Nah, kakak sudah sampai sejauh ini. Kira-kira tuh ada nggak sih orang atau tokoh yang kakak idolakan atau menjadi tokoh inspiratif bagi kakak-kakak sendiri? Untuk saya sendiri kan ada guru saya, guru pembimbing saya itu salah satunya sangat-sangat menginspirasi saya karena sangat berjasa sekali bagi saya. Guru di TK, SD atau SMA ya? Di SMK ini kebetulan kan dari kelas 1 SMK saya itu tertarik dengan yang namanya organisasi
jurnalistik. Nah, setelah semester 2 itu saya mengikuti organisasi tersebut. Oh, ternyata saya nyaman di organisasi tersebut dan setelah waktu kelas 2 ya, waktu kelas 2 itu otodidak sendirilah, otodidak, tiba-tiba dipasrai suruh jadi ketua. Jadi kan kalau jadi ketua itu harus sangat mendalami materi tersebut ya. Oh, saya potong. Jadi sebelum kakak kuliah ini, dulu Iya. di SMK tuh pernah mengikuti ekstrakurikuler atau organisasi itu? Oh, itu semacam ya sama aja sih. Oh, hampir itu sama. jurnalistik. Iya, Terus akhirnya jurnalistik. sampai sekarang karena masih minat dimasukkan ke kakak kerja di bidang fotografer gitu ya? Iya. Sangat itu nggak kak? Berkaitan nggak? Sangat sekali. Soalnya kan jurnalistik itu ada banyak materi, tapi kebanyakan tuh yang diambil fotografi, videografi, sama public speaking. Untuk kakak itu sendiri siapa sih kak tokoh atau orang yang menginspirasi kakak hingga punya pekerjaan sebesar sekarang? Sebelumnya saya mau bilang dulu ya, tokoh inspirasi saya itu Ivan Gunawan, karena dia tuh dari nol sampai internasional. Jadi kayak dia bisa jadi model, desainer, ya semuanya bisa. Terus kalau untuk usaha orang tua, emang saya tuh pingin banget meneruskan. Terus gimana caranya biar bisa rame lagi, karena sepi saat pandemi. Berarti kakak intinya tuh dulu saat pandemi usaha orang tua tuh emang bener-bener lagi menurun drastis. Terus kakak pengen bagaimana caranya biar bisa mengembalikan seperti normal lagi gitu ya kak ya? Iya, karena kan saat pandemi itu benar-benar sepi, semuanya turun drastis. Jadi gimana caranya biar ramai kembali? Terus kira-kira di tahun berapa sih kakak bisa mengembalikan usaha orang tua tuh menjadi seperti semula? Dari tahun 2022 sampai sekarang, alhamdulillah. Apakah itu ada bantuan dari orang tua atau kakak dan karyawan kakak-kakak sendiri? Semuanya. Jadi orang tua Alhamdulillah, terlibat, semuanya, iya. karyawan terlibat, Iya. tapi kakak yang mengapa ya? Mengetuai gitu ya? Iya. Sangat ya. Tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Kan kakak kan ini ya, udah pada punya pekerjaan tetap. Iya. Yang dikatakan orang tuh, wow lah ya udah punya gaji kurang lebih 2 digit. Nah, sebelum itu kakak pernah nggak sih punya mimpi atau impian seperti menjadi seperti sekarang? Kak, itu dulu. Kalau saya jelas ada sih. Dari dulu tuh pingin banget jadi artis, tapi ya belum jodoh, ya sekarang jadi MUA aja. Mungkin lewat jadi pekerjaan ini bisa membantu kakak menjadi seorang artis atau model yang terkenal mungkin ya. Ya mungkin ya, amin dulu. Untuk kak Mesa sendiri gimana kak? Pernah nggak sih mimpi untuk menjadi seperti saat ini? Pernah dari SMP itu ya, dari SMP itu saya sering lihat orang yang bawa kamera gitu, tertarik gitu loh, kelihatan keren banget. Terus waktu SMK kan kebetulan ada organisasi jurnalistik dan saya coba untuk ikut organisasi tersebut, ternyata tertarik gitu. Jadi sampai sekarang bisa dikembangkan lah materi dan praktek-praktek yang dulu gitu. Nah, kalau boleh tahu kakak tuh ngambil antara pekerjaan sama bukan pekerjaan ya, ngambil jurusan dari SMK ke jurusan kuliah tuh sama nggak sih? Sama, hampir sama. Jadi sama-sama ada apa ya? Sama-sama ada ilmunya ya. Iya. Jadi udah punya bekal dari SMK gitu. Iya. Kalau kakak gimana? Kalau saya sendiri sih belum ada sama sekali, gak ada niatan atau cita-cita untuk Wah. jadi MUA atau ikutin penyewaan baju orang tua ya, karena Jadi kalau- ngalir aja ya kak ya. ya patuhi orang tua lah. Nah, kan gini ya, apa ya? Kan setiap manusia kan ada punya impian. Kedua kakak ini pernah nggak sih punya impian yang belum tercapai nih? Kalau saya kan, pengen banget nih punya usaha yang bikin bermanfaat untuk saya, keluarga sama sekitar. Kayak apa ya? Misalnya punya pabrik atau toko-toko besar
atau kos-kosan gitu ya. Iya. Ini kan banyak kan mimpi, kan boleh lah Iya, mimpi-mimpi bebas. gitu. Kalau Kak Mesa gimana? Punya nggak sih impian yang belum tercapai? Sangat banyak sebenarnya. Nah, salah satu impian yang ingin saya capai itu mempunyai studio sendiri gitu. Studio foto gitu ya? Iya, studio foto gitu. Dan untuk impian-impian selanjutnya itu akan saya rintis setelah mempunyai setelah mempunyai Studio itu ya? Iya. Berarti kakak tuh jadi kan ini ikut tim apa? Wedding WO, tadi. iya. Nah setelah itu mungkin kakak kan misalnya sudah punya pengalaman baru bisa mendirikan foto studio itu ya. Nah iya. misalnya nih kakak ketemu sama seseorang, nah itu akan membantu untuk merintis usaha yang kedua. Apakah kakak tetap langsung mengiyakan atau tetap akan merintis usaha pertama itu? Saya akan tetap berjuang buat merintis usaha yang pertama karena aku pengennya kayak usaha pertama, usaha kedua itu tidak ikut dengan orang lain. Bagus, bagus. Keren-keren. Untuk Kak Lilis gimana? Punya nggak sih impian sampai saat ini yang belum tercapai? Kalau impian sendiri sih ya pasti ada, pengen banget kayak jadi MUA yang terkenal, baiknya kenal, terus jadi MUA-nya artis-artis Korea yang saya pinginin kayak Jisoo, Blackpink, terus Blackpink dan masih banyak lain. Nggak apa-apa, namanya berkhayal kan bebas ya. Iya. Berkhayal kan gratis. Saya juga sampai bermimpi, berkhayal lah, pengen punya apa ya, bank yang sangat besar, dan itu tuh Wow. dari Indonesia sampai luar negeri tuh bisa memakai bank itu. Jadi namanya khayal ya, Iya. bebas lah ya, mumpung masih bisa berkhayal kali ya. Nah terus apa ya, kan ini sudah masuk ke dunia pekerjaan, Iya. otomatis dari mulai wawancara terus memasukkan CV dan lain-lain tuh, ada nggak sih atau kakak pernah nggak sih punya pengalaman tentang beauty privilege? Untuk saya sendiri ya, Ngaruh nggak sih, maksudnya ngaruh nggak sih di pekerjaan kayak gitu? kalau untuk menurut pendapat saya itu untuk beauty privilege itu tidak sih, karena yang paling terpenting itu percaya diri dan public speakingnya tuh sebenarnya harus bagus loh. Jadi kalau menurut Kak Mesa itu nggak ada kata beauty privilege. Jadi Iya. setiap orang tuh harus pandai bagaimana caranya dia berkomunikasi biar bisa dilihat orang gitu ya. Untuk Kak Titi sendiri selama bekerja nih ya, ada nggak sih beauty privilege itu terjadi di dalam pekerjaan kakak? Mungkin ada ya, kadang ada, kadang enggak juga. Tapi saya ada cerita nih, pada saat saya make up klien, dia tuh udah cantik banget. Jadi kayak kurang percaya diri. Dia tuh udah ya oke lah, make up oke, wajah oke, semuanya oke. Tapi dia tuh kayak merasa gimana nih, kayak Kurang puas gitu ya? Iya, terus kayak ya udah Insecure gitu ya? Insecure. Jadi apa? Aslinya tuh dia cantik dari lahir, Iya. cuman pembawaan juga udah cantik, udah sesuai, dan ditambah makeup tambah cantik, cuman karena dia kurang percaya diri jadi kayak lebih minder sama orang Iya, lain ya. jadi value-nya menurun. Padahal menurut orang lain dia cantik, Iya, bener banget. itu karena kurang percaya diri. Iya. Oke, tepuk tangan dong buat pendapat yang sudah diberikan pada kakak-kakak ini. Tadi kan kita sudah bahas banyak banget ya. Nah, kan tema kali ini kan tentang kesuksesan sama inner beauty. Tadi kita sudah bahas suksesnya kakak dari merintis karir sampai saat ini. Nah, kurang inner beauty. Menurut kakak-kakak ini, apa sih inner beauty itu, dan bagaimana sih caranya biar kita bisa mengeluarkan inner beauty itu? Menurut saya ya, ini trik dari saya sendiri ya. Itu yang terpenting itu percaya diri, dan yang paling utama ini ya sopan lah. Udah itu aja sih. Kalau kak itu sendiri gimana? Kalau menurut saya sih ya yang penting kan udah punya positive vibe, terus kayak sikap-sikapnya udah baik, terus yang paling penting tuh jangan lupa senyum ya kak. Iya, iya, karena ada makalah yang berkata senyum itu beda. Ya. Oh, tepuk tangan dong untuk rasa Jadi kan Keren. seperti itu ya pendapat kakak-kakak ini.
Nah, kalau menurut saya nih, kan inner beauty itu kan sebuah aura yang terpendam dari dalam diri sendiri. Nah, jadi untuk menjadi menarik tuh kita nggak harus selalu berhasil, nggak harus selalu sempurna, nggak harus selalu cantik dan tampan. Tapi kadang orang tuh tertarik pada diri kita ketika kita sudah melewati ujian yang telah Tuhan berikan. Karena kita tuh nggak harus secantik Angelina Jolie dan tidak harus setampan Justin Bieber. Bohong. Yang bener. Hah? Karena kecantikan tuh 20% lah, dan lainnya tuh 80%. Seperti yang pertama ada kepercayaan diri, terus pembawaan diri, sama penampilan. Jadi gimana ya? Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah yang memiliki ilmu dan juga memiliki akhlak. Betul ya Kak? Iya. Oke. Iya, Nah, betul. sebelum kan kita sudah membahas banyak banget ya, dari kesuksesan, berhayal. Nah, mungkin ada pesan-pesan atau closing statement buat teman-teman yang nonton nih. Ada dong. Oke, kita tunggu gimana nih Pasti closing ada. statementnya. Oke. A few moments later. Semua manusia itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi percaya dirilah terhadap diri sendiri dan taklukkan dunia dengan keyakinanmu. Oh my god! Wow! Tanamkan keyakinan pada dirimu sendiri, maka dunia akan mengikuti jejak langkah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menemani kita dalam berbagi cerita. Ingatlah, jangan lupa untuk berterima kasih kepada diri sendiri dan orang sekitar. Setiap akhir adalah awal dari cerita baru. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk berani bermimpi, karena kesuksesan itu berawal dari mimpi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To you, there